got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys, 3 block, bitches on my line. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sekina, nomor induk mahasiswa 09105802230007. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi hakikat belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sam Hermansyah. Adapun poin-poin yang saya akan jelaskan tentang hakikat belajar, yang pertama adalah definisi belajar. Belajar merupakan aktivitas mental untuk memperoleh perubahan tingkah laku positif melalui latihan atau pengalaman dan menyangkut aspek kepribadian. Belajar juga dapat diartikan suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif dan menetap relatif lama melalui latihan yang menyangkut aspek kepribadian baik secara fisik atau psikis. Sesuatu dikatakan sebagai belajar ketika memenuhi beberapa kriteria berikut ini. Yang pertama, terjadi perubahan dalam kondisi sadar. Yang kedua, perubahan tersebut relatif menetap dan bertahan lama. Yang ketiga, perubahan menjadi lebih baik atau positif. Yang keempat, perubahan tersebut mempunyai tujuan. Yang kelima, terjadi karena latihan dan pengalaman. Yang keenam, perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Adapun poin kedua tentang materi hakikat belajar, yaitu unsur-unsur belajar. Apa itu belajar? Belajar yaitu suatu kegiatan yang terencana dan terstruktur. Jadi tentunya belajar memiliki beberapa unsur sebagai dasar belajar. Menurut teori belajar konstruktisme, dalam Suyono dan Haryanto memandang unsur belajar terdiri atas 3 komponen, yaitu 1. Tujuan belajar, yaitu menciptakan suatu arti makna. Makna tercipta dari pembelajar dengan melihat, mendengar, merasa, dan mengalami proses belajar. 2. Proses belajar sebagai proses pembangun makna yang berlangsung secara kontinu. 3. Hasil belajar. Yang kedua, faktor yang memengaruhi belajar yaitu faktor eksternal. Apa sih itu faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap belajar terdiri atas faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. Poin terakhir tentang materi hakikat belajar yaitu jenis-jenis belajar. Apa yang termasuk jenis-jenis belajar? Adapun yang termasuk jenis-jenis belajar yaitu belajar berlandaskan behaviorisme. Teori ini mengemukakan beberapa tipe-tipe dari belajar. Di antaranya yaitu yang pertama, belajar sederhana tanpa asosiasi. Yang kedua, belajar asosiasi. Yang ketiga, pengkondisian klasik. Yang keempat, pengkondisian operan. Yang kelima, belajar melalui kesan. Yang keenam, belajar pengamatan. Yang ketujuh, belajar melalui bermain. Yang kedelapan, belajar tuntas. Demikian penyampaian materi di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat serta dapat menambah pengetahuan kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata, terutama untuk dosen pengampu saya dan teman-teman yang menyaksikan video ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.